pada 26 Desember 2004. Pagi yang damai menjadi hari yang kelam dalam sekejap. Masyarakat yang sedang terbenam dalam aktivitas sehari-hari tiba-tiba dihadapi dengan sebuah gempa yang berlangsung sekurang-kurangnya 10 menit. Yang dilanjutkan oleh datangnya gelombang air laut setinggi 30 meter. Dalam waktu singkat, ribuan kehidupan terenggut, dan sebuah tempat yang hangat dengan keindahan alamnya menjadi saksi bisu dari tragedi yang tak terbayangkan. Peristiwa kelam yang terus dikenang, bahkan 20 tahun setelahnya. On that day, which was, I remember it was a Sunday, I believe, there was a massive earthquake off the coast of Sumatra. And this triggered one of the deadliest tsunamis in history, where the waves reached up to 500 miles an hour and devastated the coastlines of 14 countries. And the U.S. military was also key in that initial response. The military launched Operation Unified Assistance, and fortunately, there were several U.S. Navy assets very close that were able to respond. The Abraham Lincoln, the USS Abraham Lincoln, along with other vessels, were only a few days away. And in addition to that, there was a forward supply base in Singapore. Several admirals have said that if it wasn't for the U.S. military's forward presence in the Pacific, there was no way they would have been able to respond to this disaster as effectively as they did. Tsunami Aceh 2004 menyebabkan penurunan ekonomi jangka pendek yang sangat tajam, hingga menyentuh angka negatif. Namun pemulihan jangka panjang ditandai oleh pertumbuhan substansial, yang juga didorong oleh upaya rekonstruksi dan bantuan dari pihak eksternal. Sehingga tingkat perekonomian Provinsi Aceh mengalami peningkatan signifikan selama bertahun-tahun, mencerminkan keberhasilan pada proses pemulihan dan rekonstruksi oleh masyarakatnya. Pasca tsunami, telah dilakukan upaya untuk memonitor dampak geologis dan lingkungan jangka panjang, seperti perubahan garis pantai dan elevasi daratan, untuk memahami dampak bencana ini secara menyeluruh. Oleh sebab itu, perubahan garis pantai ini telah mempengaruhi strategi rekonstruksi dan adaptasi di setiap wilayah, dan berdampak pada kondisi geografis dan lingkungan hidup di Aceh dalam jangka panjang. Tsunami Aceh 2004 dengan segala kegetiran dan kerusakannya meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada setiap jiwa yang terlibat. Dari puing-puing yang tersisa dan cerita-cerita yang tak terhitung jumlahnya, muncul sebuah pelajaran berharga yang harus diwariskan. Ya, benar sekali. Dengan pengalaman kami, saya juga pernah langsung ke sekolah-sekolah. Saya menanyakan adik-adik itu, ada yang tahu tsunami itu apa? Itu levelnya SMP kelas 1 pada saat itu. Mereka katakan itu banjir. Jadi, sangat prihatin kita ketika adik-adik itu belum paham dan belum tahu tsunami itu seperti apa. Di beberapa tempat yang kita sempat kunjungi, generasi-generasi muda yang relatif jauh lebih muda daripada generasi yang berhadapan langsung dengan tsunami 2004
mereka menguasai kosakata tsunami itu dengan perspektif yang agak sedikit berbeda dengan generasi yang lain yang sebelumnya. Misalnya, mereka mengetahui bahwa tsunami itu adalah peristiwa yang menyebabkan gelombang besar, ya. Tetapi apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya dan apa esensi peristiwanya sedikit berbeda dengan generasi yang langsung berhadapan dengan tsunami tahun 2004. Pembelajaran dari tragedi ini tentang persiapan, kerjasama, dan penghormatan terhadap kekuatan alam merupakan harta yang harus dijaga dan diteruskan. Seperti lukisan di dinding gua zaman prasejarah, kisah-kisah ini menggambarkan bukan hanya apa yang telah terjadi, tetapi juga bagaimana kita bisa menghadapi tantangan yang akan datang. Jangan melupakan sejarah. Sejarah kelam pernah terjadi di Aceh. Oleh karena itu, mari kita berbenah diri, kita menyiapkan mental dan juga kita menyiapkan pengetahuan agar ke depan kita menjadi masyarakat yang siap dan siaga bencana, yang tangguh, dan juga kita saling mengingat kepada Allah Sang Pencipta agar kita juga mengingat bencana itu ada makna di balik daripada musibah itu. Ya, pada saat ini sebenarnya kita sedang menggagas adanya kanun pendidikan kebencanaan. Ya. Nah, kanun pendidikan kebencanaan ini penting sebenarnya untuk memastikan mekanisme transfer pengetahuan antar generasi itu tadi terlaksana dan terlembaga, gitu ya. Sehingga kalau ada kanun ini kita berharap semua lembaga masyarakat, baik itu lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, itu punya semacam dasar legal ya untuk melakukan aktivitas yang menjamin transfer pengetahuan antar generasi itu terjadi. Salah satu di sektor pendidikan yang tadi saya sebutkan.